Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar Bahasa Indonesia bersama Bu Uum. Oke, jika sudah semangat, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Jika sudah, marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Hari ini kita akan belajar bab 5 tentang teks tanggapan. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, menurut kalian bagaimana dengan gambar itu? Nah, ketika kalian melihat gambar itu, maka kalian sudah dapat menanggapi gambar tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Apakah kalian sudah tahu? Teks tanggapan adalah suatu bacaan yang berisi tentang gagasan, ide, maupun pendapat yang disampaikan secara individual mengenai suatu persoalan yang sedang dihadapi. Atau, teks tanggapan juga bisa dikatakan sebagai teks yang berisi tentang kritik terhadap suatu kesalahan. Tanggapan bisa berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan, dan kritik. Tanggapan tersebut sebaiknya disampaikan dengan cara baik, sopan, dan bermartabat. Sebelum kita memberikan tanggapan, tentunya kita harus memahami dahulu fakta ataupun hal yang akan kita tanggapi. Dengan demikian, tidak akan terjadi kesalahpahaman dan tanggapan tersebut bisa bermanfaat untuk orang lain. Tanggapan atau saran itu bisa kita sampaikan secara lisan maupun secara tertulis. Ketika kita hendak mengkritik ataupun memberikan saran, biasakan menggunakan bahasa yang baik, kalimat yang sopan, serta tidak merendahkan seseorang di hadapan orang banyak. Dan tidak menggunakan kata-kata kasar seperti kata bodoh ataupun kata dungu dan sebagainya. Nah, kritik ataupun saran yang diberikan harus bersifat membangun serta memberikan solusi terhadap orang yang kita tanggapi. Fungsi dari teks tanggapan yaitu untuk mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan mengajak pelajar untuk bersikap kritis. Nah, jika seorang pelajar menemukan hal positif dalam suatu karya, maka mereka dapat memberikan apresiasi yang dapat memotivasi agar lebih maju bagi yang diapresiasi. Berikut ini adalah ciri umum dari teks tanggapan. Yang pertama, teks tanggapan dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, teks tanggapan harus mengutamakan aspek persuasif, yaitu bersifat ajakan. Yang ketiga, penyampaiannya harus secara efektif, artinya penyampaiannya tidak boleh bertele-tele. Dan yang keempat, teksnya disusun secara kronologis atau secara berurutan. Berikut ini adalah struktur dari teks tanggapan. Yang pertama yaitu evaluasi. Evaluasi berisi tentang pernyataan umum dari tanggapan ataupun persoalan yang disampaikan. Yang kedua berisi tentang kelebihan dan kekurangan, yaitu menguraikan atau menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari objek ataupun persoalan yang ingin ditanggapi. Dan yang ketiga berisi tentang penilaian dari keseluruhan ataupun penegasan ulang. Berikut ini adalah contoh dari teks tanggapan dengan judul pergaulan bebas, di mana ada bagian evaluasi yang pertama. Isinya yaitu tentang pernyataan umum dari tanggapan. Nah, kita simak ya. Pergaulan bebas menjadi perilaku yang sangat mengancam masa depan anak remaja. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang sifatnya menyimpang, karena dianggap sudah melewati batas kewajaran dan pergaulan bebas tercipta dengan berbagai faktor pendorong. Keterbukaan informasi dan kemudian akses informasi
menjadi jalan masuknya berbagai pergaulan bebas ke Indonesia. Ini merupakan bagian dari evaluasi, di mana isinya menjelaskan tentang pernyataan umum atau hal-hal yang masih umum tentang pergaulan bebas. Kemudian di paragraf 2 berisi deskripsi teks atau berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari pergaulan bebas. Nah, contohnya seperti ini. Dampak pergaulan bebas memang sangat banyak dan salah satunya adalah perilaku yang berlawanan dengan hukum, seperti mabuk dan mengkonsumsi narkoba. Namun, pergaulan bebas juga memiliki beberapa dampak positif, seperti mudah memiliki banyak teman, punya cara komunikasi yang cepat, bisa mengendalikan diri di lingkungan masyarakat, dan bisa saling menghormati sesama. Ini merupakan bagian dari kekurangan ataupun kelebihan. Selanjutnya di paragraf 3 berisi tentang penegasan ulang ataupun penilaian dari keseluruhan teks. Nah, contohnya ialah saat sudah mengetahui berbagai penyebab munculnya pergaulan bebas, sebaiknya semua orang tua harus lebih memberikan pengawasan kepada anaknya dan selalu mendidik anaknya dengan ajaran agama yang baik agar anak tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, ini merupakan bagian dari penegasan ulang. Karena dalam penegasan ini isinya ialah tentang saran, kemudian ajakan ataupun solusi dari suatu permasalahan. Baiklah, cukup pembelajaran kita hari ini. Ibu harap dengan apa yang telah Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.